GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali jumpa dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini Sabtu 20 Juni 2020 dengan Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Ketika saya menyanyikan lagu ini, mungkin juga sahabat GKI Gunung Indah agak susah ya memahami apa maksudnya. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Ini kalau kita pahami lebih jauh, kita dalami, ternyata pujian ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai di dalam kehidupan kita tidak ada firman Tuhan. Jangan sampai sahabat GKI Gunung Indah jadi melupakan firman Tuhan. Itu lambang dari Alkitab yang diambil seteru. Padahal sang firman Tuhan itu adalah pelita yang bersinar di dalam dunia. Pelita yang menerangi kehidupan kita. Jadi pujian ini mengingatkan kepada kita untuk setia merenungkan firman Tuhan. Dan itulah yang akan mewarnai kehidupan kita, menerangi kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu sungguh kita bersyukur, saya bersyukur bila sahabat GKI Gunung Indah setia di dalam permenungan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan kita apapun metodenya, termasuk dalam Sapa Malam Gembala. Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, diawali dengan Kidung Jemaat 54 diingatkan supaya kami jangan pernah kehilangan Alkitab, kehilangan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami bila saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dilandasi dengan kita membaca kitab Kejadian pasal 47 dari ayat 21 sampai dengan ayat 26. Temanya adalah kemurahan hati pemimpin. Ini kita akan menyikapi, akan melihat apa yang dikerjakan Yusuf, sehingga tidak salah faham dengan kebijakan-kebijakan Yusuf ketika dia memimpin di Mesir. Demikian Kejadian pasal 47 ayat 21 sampai dengan 26. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Perhatikan, imam di sini bukan imam yang ada sesudah zaman Musa ya, ini imam nabi-nabi orang Mesir. Selanjutnya 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah ini. Mengenai hasilnya, perhatikan, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, sampai ketika firman Tuhan itu ditulis, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidup hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bila kita melihat sekilas dari ayat 13, ini mulai yang kemarin ya, tanpa membaca ayat 24 dan 26, ayat 24 sampai 26 ya toh, tentang memberikan 1/5 bagian kepada Firaun dan 4 bagian lagi jadi benih untuk ladang dan menjadi makanan untuk orang-orang ini. Maka kalau dari ayat 13 sampai ayat sebelum 24 ya, seolah-olah kita berjumpa dengan Yusuf yang kejam. Yusuf yang haus harta dan kekuasaan bagi tuannya. Uang diambil, ya atau ternak diambil, tanah diambil, bahkan orang-orangnya jadi budak. Itu kan kejam ya. Nah, namun ketika kita baca 24 sampai 26 tadi agak berbeda, dan sebetulnya memang Yusuf bukan orang yang kejam. Yusuf tidak ingin menguasai untuk seterusnya, ya, bahkan menjadikan manusia budak. Tapi ternyata ini digunakan Yusuf untuk pada akhirnya menyatakan bahwa rakyat dan orang-orang di sekitar Mesir sesungguhnya punya hutang jasa yang besar kepada Firaun. Dan karena hal itu, maka untuk selanjutnya masyarakat karena punya keterikatan dengan pemerintah, mereka harus taat pada kebijakan pemerintah dan kemudian mensyukuri kebijakan Firaun melalui Yusuf sebagai administrator dari kekuasaan Firaun yang begitu besar pada masanya. Nyatanya mereka diperbolehkan untuk apa? Bercocok tanam dengan benih yang diberikan oleh penguasa, dan kemudian bagi hasil hanya 1/5 bagian saja untuk penguasa. Karena bisa jadi kan kalau orang yang jahat, kamu dapat 1/5, kami dapat 4/5 karena kamu berhutang padaku. Enggak. Penguasa diberi 1/5, mereka 4/5 ya. Dan dengan kebijakan ini maka tidak mustahil pada waktunya mereka bisa memiliki kembali apa yang telah mereka jual pada Firaun. Ya, mereka kan bisa memakai 1 ditabung sehingga bisa beli kembali apa yang sudah dijual kepada Firaun. Dan kita bisa melihat bagaimana kemurahan hati Yusuf. Dia bukan orang yang serakah, tapi dia mau berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan sesuai dengan konteks kerajaan Mesir pada waktu itu, tetapi Yusuf mau memakainya untuk kebaikan. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan, Mesir saja bisa melakukan hal yang baik ya bagi masyarakat, bahkan bagi orang di sekitarnya. Ya. Yusuf saja diberikan kebebasan untuk melakukan itu. Dia bisa menunjukkan kemurahan hatinya. Bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Tuhan Allah berkat-berkat yang luar biasa, di mana hidup kita adalah milik kita. Kalau Bapak Ibu punya rumah itu adalah rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja dengan bebas, dengan nyaman, mendapatkan berkat darinya. Mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Indonesia bisa juga berbagi untuk masyarakatnya dalam kondisi pandemi dengan tidak ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Ini sebetulnya bagian dari kemurahan hati. Apakah kita sebagai orang percaya tidak bisa juga melakukannya? Melakukan kemurahan hati. Karena Tuhan sebetulnya sudah lebih dulu bermurah hati kepada kita. Ketika kita dihapus dosa kita diselamatkan. Itu kemurahan hati Tuhan. Ketika kita dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan oleh segala sesuatunya, itu kemurahan hati dari Tuhan. Karena itu sudah selayaknya kita juga berbagi kemurahan bagi orang-orang di sekitar kita. Milikilah hati yang punya kepekaan, sehingga pada waktunya ketika ada orang di sekitar kita membutuhkan, kita semua dengan rela hati bisa menunjukkan kemurahan hati. Biarlah sahabat GKI Gunung Indah dimampukan untuk melakukannya. Tuhan menolong. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami yang di surga yang penuh dengan kemurahan, kami tidak bisa mengalami dan mendapatkan apapun kalau tidak dari Tuhan. Kami sudah belajar dari Yusuf yang juga mempergunakan wewenangnya dengan baik, membagikan kemurahan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga belajar menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Mampukan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah, mari kita mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 54 dan mari kita nyanyikan bait yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Kekalah firman Allah selama-lamanya, peliharalah firman itu di dalam hidupmu. Sampai berjumpa di hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.